Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati yang akan menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Ini kompetensi yang akan kita pelajari. Teks eksplanasi, kerjasama Indonesia di bidang politik, dan hemat energi listrik. Sedangkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, siapkan buku siswa dan peralatan tulismu ya, lalu berdoa untuk mulai belajar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari hal-hal yang menyebabkan globalisasi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan mempelajari manfaat globalisasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi APEC di Manila, Filipina, 17 November 2013. Nah, anak-anak, menurut kalian apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Ya, betul sekali. Indonesia lebih mudah mengadakan kerjasama baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan karena dimudahkan dengan adanya teknologi, transportasi, dan komunikasi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan manfaat lain dari globalisasi? Iya, betul sekali. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Dengan demikian, peran Indonesia semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian dengarkan teks eksplanasi berikut ini ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Demikian kata Guru Besar Tata Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Maksun MS, di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Maksun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Maksun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu ia menyayangkan sekali banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu.
Nah, anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan pernyataan umum atau topik, deret penjelas, dan simpulan atau penutup dari teks eksplanasi tersebut? Tentu bisa ya. Iya, bagus sekali. Tuliskan pernyataan umum atau topik, deret penjelas, dan kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut pada buku tugasmu ya. Kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri APEC merupakan contoh kerjasama Indonesia di bidang politik. Contoh yang lainnya yaitu pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di kawasan ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Contoh yang kedua adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, resolusi dan manajemen politik, diantaranya dengan membentuk AIPR, Institute for Peace and Reconciliation, bertujuan sebagai media penyelesaian konflik secara damai. Contoh yang keempat adalah pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia antar pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 di Thailand tahun 2009. Lalu yang kelima, pemberantasan kejahatan lintas negara atau AMMTC merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi dalam kerjasama ASEAN dalam menangani kejahatan di ASEAN. Contoh kerjasama lainnya adalah dalam pemberantasan terorisme yang dilakukan melalui lembaga AMMTC dan SOMTC, dan Indonesia dipercaya sebagai Ketua Working Group on Counter-Terrorism. Yang lainnya adalah pembentukan Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum, disingkat atau ARF, sebagai forum untuk membahas masalah politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Nah, anak-anak, demikianlah contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam bidang politik dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi? Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Cara menghemat energi listrik antara lain, matikan segera peralatan listrik jika sudah selesai dipakai. Lalu gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Jangan gunakan mesin cuci dan setrika setiap hari. Gunakan sirkulasi udara dan cahaya yang baik di rumah. Cabut kabel atau stiker jika tidak digunakan. Gunakan penampung air ya, agar tidak terlalu sering menyalakan pompa air. Cara menghemat energi lainnya adalah jangan terlalu sering membuka kulkas. Kalaupun harus membuka, jangan terlalu lebar bukanya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini ya. Apakah anak dalam gambar tersebut sudah melakukan penghematan energi? Jelaskan. Tulis jawabanmu pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.